Baik, di sini saya akan mencoba mendemonstrasikan proyek hasil kerja kelompok kita, yaitu proyek Capstone Project, di mana sistem yang kami buat kali ini adalah sistem identifikasi dan reporting system, yaitu sistem di salah satu perusahaan manufaktur, uh, speedometer, yaitu untuk mengidentifikasi kesamaan part, dan auto reporting ini untuk menggantikan proses report yang semulanya masih manual. Di sini ada dua login S. Yang pertama login S admin dan login S inspektor. Admin ini adalah yang mengolah semua data report dan semua data master yang dibutuhkan dalam proses inspeksi, dan inspektor adalah orang yang melakukan proses inspeksi atau identifikasi si kesamaan part tersebut. Lanjut, kita masuk login ke admin dulu ya. Kita coba login, username dan passwordnya diinputkan. Oke, ini adalah halaman dashboard dari sistem manufacturing and identification system. Itu di sini ada data card, total check hari ini, total NG hari ini. NG ini adalah not good. Dan di sini ada pencapaian juga, pencapaian plan ini dan NG di bulan ini tuh berapa persen secara persentase. Di sini monitoring check final inspection, di sini adalah data real time ya, dari hasil dari proses inspeksi di setiap harinya. Di sini update setiap 5 second seperti itu. Di sini juga ada card monthly report secara persentase di tiap bulannya, ada persentasenya, dan di sini ada jumlah produksinya untuk setiap bulannya. Kemudian di sini ada breakdown dari bulan yang akan kita lihat. Misalkan di bulan November ini ada pengecekan atau proses inspeksi di tanggal 5, 7, 15, dan 30 di breakdown dari selama 1 bulan. Dan selanjutnya di sini ada quality issue dan problem. Jadi saat misalkan terdapat problem di saat proses inspeksi, si inspektor ini dapat menginputkan masalahnya dan problemnya itu apa, seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke data master. Sini adalah si admin untuk mengelola user management table master, yaitu master dari si barang yang akan dicek. Selanjutnya ada NG type, jadi jenis-jenis NG yang ada di proses inspeksi, seperti itu. Ini semuanya logiknya CRUD, jadi bisa ditambah, dihapus, seperti itu. Lanjut kita ke halaman data logging. Data logging ini adalah record dari setiap hasil identifikasi yang dilakukan oleh inspektor. Misalkan di sini si inspektor melakukan inspeksi terhadap tipe HP 002. HP 002 ini yaitu tipe B. Di sini si QR masternya itu ini, dan scannernya yang di-scan oleh si inspektor adalah ini. Jadi sesuai, karena data yang di-scan sama dengan data master yang ada pada database, seperti itu. Jadi setiap dia men-scan, data itu akan terrecord di data logging ini. Selanjutnya di sini ada masuk ke halaman report. Report ini ada 3 ya, ada daily report, monthly report, dan NG, dan persentase NG. Daily report ini adalah data dari semua hasil inspeksi dari beberapa land dijadikan satu, seperti itu. Di sini juga udah ada monitoring pencapaiannya berdasarkan line ya. Di sini ada DC1, DC2, DC3 sampai DC5. Di SIP 1, SIP 2, SIP 3, seperti itu.
Selanjutnya ada di Matome. Matome ini untuk melihat misalkan si tipe A di bulan November ini tahun 2005 prosesnya reguler, tipenya cash, kita search. Nah, di sini ada pengecekan di bulan 7. Totalnya 14.173 pieces dengan NG-nya 82 pieces, dan secara persentasenya NG itu 0,58% dan pencapaiannya 99,42%, seperti itu. Jadi di report ini terlihat pergerakan persentase dari setiap harinya di bulan tertentu dan berdasarkan tipe tertentu juga, seperti itu. Selanjutnya kita langsung ke halaman inspektor ya. Di sini kita coba masukkan ID si inspektor atau username dan password si inspektor. Misalkan kita kenapa di sini ada input dua inspektor ya, inspektor 1 dan inspektor 2? Karena pada aktual di line atau di proses final inspection ini ada dua inspektor yang melakukan pengecekan. Itu dalam satu line itu ada 2 orang. Makanya di sini ada 2 inspektor. Dan kenapa harus diinputkan di set 2 inspektor ini? Karena di sini akan disimpan data si inspektor ini, kedua inspektor ini, untuk report di akhir shift, seperti itu. Coba kita login ya. Nah, ini berhasil login. Nah, di sini sudah masuk ke halaman inspeksi, yaitu di sini ada data overview dan product information, di mana kedua data ini harus diinputkan oleh si inspektor untuk report di akhir shift. Jadi yang tadinya hasil inspeksi ini disalin ke kertas daily report, selanjutnya baru diinput oleh admin. Namun sekarang dengan adanya sistem ini, proses reporting ini langsung otomatis ya, tidak, si inspektor tidak harus membuat daily report lagi untuk setiap harinya, dan si admin juga tidak harus menginputkan manual ke Excel, seperti itu. Di sini ada data proses, mana data ini harus diinputkan ya, berdasarkan proses yang sedang dilakukan sekarang. Nah, di sini sudah otomatis ya terisi untuk PIC ID dengan PIC name-nya berdasarkan login tadi. Jadi mengambil dari data session login tadi. Date of inspection ini adalah data pengecekan, misalkan kapan dia melakukan pengecekan, misalkan di tanggal 8 SIP 1. Alkohol expiry dan ethanol expiry. Kenapa ini ada ya data ini harus diinputkan? Karena dalam proses inspeksi ini agar barang atau part yang dicek ini tetap bersih, maka harus dilakukan cleaning, yaitu cleaningnya menggunakan alkohol dan etanol. Dan untuk memastikan bahwa alkohol dan etanol ini masih dalam belum masa kadaluarsa, maka harus direcord. Makanya di sini ada inputan alkohol expiry dan etanol expiry yang nanti di akhir akan direport oleh si inspektor, seperti itu. ID tipe ini berdasarkan di database ini ya. Misalkan yang sedang mereka cek sekarang adalah tipe B. Tipe B ini ID tipenya HP02. Sini sudah otomatis auto terisi ya, auto fill di sini untuk tipe dan nama partnya. Di sini line-nya pilih berdasarkan line yang sedang mereka jalani, yaitu ini. Selanjutnya dia ada load part ini berdasarkan load produksi dari si barang yang akan dicek ini. Di sini ada load produksi juga, ada load handling, shipnya ship berapa.
Nah, di sini akan mulai langsung melakukan identifikasi. Jadi sebetulnya fungsi utama dari sistem yang kita develop ini adalah untuk uh, memastikan bahwa barang similar atau barang yang bentuknya sama ini tidak tercampur dalam proses inspeksi atau dalam proses packing di akhirnya ini. Makanya sebelum barang ini di packing harus di scan dulu, diidentifikasi betul atau tidak si barang yang kita cek ini adalah tipe B, atau walaupun misalkan bentuknya sama sebetulnya tipenya itu beda. Misalkan ada dalam uh, instrumen speedometer motor misalkan kan ada tipe ABS dan non ABS. Nah itu sebetulnya instrumennya itu sama, cuma yang membedakan itu hanya si indikatornya aja, seperti itu. Makanya dibedakannya itu dengan QR ID-nya seperti itu. Jadi tinggal kita misalkan kita sampling ya, kondisi barang yang di scan ini sama sesuai dengan apa yang sedang mereka cek, seperti itu. Nah, di sini muncul adjustment pas ya. Pas itu berarti sesuai. Kalau misalkan yang di scan tipe C, QR ID ini kita copy, kita scan di scanner part ini. Kan kita sekarang lagi ngecek tipe B ya, tapi yang di scan ini tipe C. Maka hasilnya akan not pass. Seperti itu. Nah, kenapa di sini ada data final result check? Di sini sudah lengkap datanya. Nah, data ini yang akan dijadikan sebagai report akhir. Jadi di akhir shift nanti si operator atau si inspektor tidak harus melakukan pengecekan lagi. Jadi datanya sudah terrecord di sini. Jadi nanti di akhir shift tinggal jika misalkan di saat proses inspeksi ini atau identifikasi ditemukan barang yang NG, misalkan kita inputkan NG-nya itu correct, kuantitinya 4 misalkan, tinggal kita add. Nah ini udah otomatis masuk ke sini, ada di NG, dan si total check juga akan terupdate. Itu menambahkan data OK dan data NG seperti itu. Selanjutnya di sini ada print label. Print label ini jadi barang yang sudah di packing ini kan untuk memberi identitasnya itu harus diberi label ya. Jadi dalam sistem ini juga sudah support untuk auto print label. Contohnya seperti ini, misalkan si counter ini mengikuti hasil adjustment, misalkan hasil adjustmentnya pas, maka counter ini akan bertambah itu. Dan jika counter ini mencapai standar quantity, misalkan mencapai si counter ini nyampe 20, maka akan auto window print seperti itu. Kita coba ya. Nah seharusnya nih, ini kan udah 19. Kalau misalkan si counter ini nyampe 20, harusnya ada window print, itu untuk ngeprint automatic labelnya. Nah ini muncul, jadi sudah ada untuk label yang akan ditempel di bucketnya atau di packingnya seperti ini. Jadi nanti tinggal kita print, nanti printer akan otomatis ngeprint label ini, dan si inspektor tinggal meletakkan si label ini ke bucket packing ya, seperti itu. Lanjutnya, jika proses identifikasi ini sudah selesai atau proses pengecekan ini sudah selesai, maka report ini akan disimpan ya, atau di save oleh si inspektor. Di sini halaman final inspection reportnya. Di sini sudah ada data overview dan result check. Di sini tuh ada personal in-check, yaitu PIC atau inspektor yang melakukan identifikasi. Di sini ada inspection detail, kapan dia pengecekannya, sip berapa, yang tadi kita inputkan juga etanol dan alkohol.
Di sini, nah, ini datanya yang akan disimpan ke database seperti itu. Ini juga kita bisa download sebelum kita save. Kita lihat hasilnya. Nah, ini hasil report dari hasil pengecekan oleh si inspektor. Ini hasil reportnya seperti ini. Kalau di download PDF, ini di aktualnya cukup save report aja. Nah, report berhasil disimpan, maka akan lanjut ke diarahkan ke halaman checker pass similar ini atau proses identifikasi ini. Seperti itu sistem yang sudah kita buat. Semoga sistem yang kita develop ini bisa menjadi referensi untuk diimplementasikan di beberapa perusahaan manufaktur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.